Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada sidang sholat Jumat hari ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mematuhi semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Tema khutbah Jumat yang saya bawakan hari ini akan membahas mengenai makna mendirikan sholat. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45, Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sholat merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan mengaku bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Konsekuensi dari dua kalimat syahadat tersebut yang paling utama adalah sholat, sehingga perintah sholat ini langsung diberikan kepada Rasulullah SAW. Tidak seperti wahyu-wahyu yang lain yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Begitu Rasulullah menghadap Allah, maka disitulah Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk melaksanakan sholat, dan diperintahkan kepada umatnya yang mengaku beragama Islam. Peristiwa itu luar biasa karena Al-Quran menjelaskan, dan banyak ulama-ulama berdasarkan hadis menyatakan bahwa perjalanan itu adalah perjalanan yang singkat. Waktunya tidak lebih dari sepertiga malam, 4 jam menurut hitungan kita. Pada saat melakukan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melintasi 3 alam sekaligus. Yang pertama, dari Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu disebut alam nas'ud, alam manusia, alam darat, alam logika, dan perjalanan horizontal. Yang kedua, dari Masjidil Aqsa di Palestina naik ke langit pertama sampai langit ke-7, disebut alam malakut, alam para malaikat, alam samawat, dan perjalanan vertikal. Alamnya sudah alam metafisika, sebab langit yang ada dalam pandangan kita itu belum sampai langit yang dilintasi Rasulullah
dalam perjalanan Isra Mi'raj. Yang ketiga, tidak cukup hanya sampai ke 7 lapis langit. Beliau lanjutkan perjalanan melintasi Sidratul Muntaha, kemudian menuju Mustawa, yaitu suatu tempat yang hanya Allah dan Rasulullah saja yang tahu. Itu disebut alam Jabarut, alam yang belum tersentuh oleh makhluk apapun, termasuk para malaikat. Karena malaikat Jibril ketika mendampingi perjalanan Rasulullah dalam Isra Mi'raj hanya sampai ke Sidratul Muntaha. Di sana malaikat Jibril dengan merendahkan diri di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah SAW menyatakan, "Wahai Muhammad, kekasih Allah, saya tidak sanggup mengantarkan engkau lebih dari ini. Cukup kemampuan saya hanya sampai di sini." Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Jibril, di tempat yang sunyi dan sesepi ini, engkau tega meninggalkan aku dan membiarkan aku melanjutkan perjalanan seorang diri." Malaikat Jibril menggelengkan kepala sambil merendahkan hati dan berkata, "Wahai Muhammad, kekasih Allah, andai kata saya naik sejengkal saja, saya akan hangus terbakar. Sementara engkau yang mendapat undangan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan lanjutkan sendiri. Saya akan menanti kedatangan engkau untuk sama-sama kembali ke Masjidil Haram di Mekah." Begitu perintah sholat diterima Rasulullah SAW, maka malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Kemudian setelah Rasulullah kembali dari Mi'rajnya, beliau melaksanakan sholat. Dan setelah selesai sholat, beliau memerintahkan kepada umat muslim untuk melaksanakannya, sebagaimana sabdanya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sholat 5 waktu merupakan ibadah yang sangat istimewa. Keistimewaannya bukan saja karena Nabi Muhammad SAW menerima kewajiban tersebut langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sholat merupakan satu-satunya kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Berbeda dengan puasa Ramadan, ketika sedang bepergian atau dalam keadaan sakit atau uzur karena usia sangat lanjut, maka kita boleh tidak melaksanakannya dan diganti di hari lain atau dengan membayar fidyah. Akan tetapi sholat 5 waktu tidak boleh kita tinggalkan satu kali pun. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-238, Allah berfirman, "Bismillahirrahmanirrahim. Hafidu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang artinya, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Namun, bagaimana kalau kemarin-kemarin kita banyak meninggalkan sholat atau banyak berhutang dengan sholat? Dalam hal ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita wajib mengqadha sholatnya, sebab hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Yang kedua, cukup ditaubati dengan banyak membaca istighfar. Silahkan untuk memilih mana yang mampu untuk dilaksanakan. Apakah dengan mengqadha sholat yang telah kita tinggalkan, atau dengan banyak membaca istighfar sebagai perwujudan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sholat merupakan salah satu bagian dari panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, seperti yang kita dengar setiap hari, bahkan 5 kali dalam sehari, yaitu azan.
Di dalam azan yang dikumandangkan terdapat panggilan untuk menunaikan sholat. Panggilan tersebut berada di kalimat hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, yang berarti siapa yang ingin menang dan bahagia dalam hidup ini, hendaklah menegakkan sholat. Sholat merupakan tiang agama. Alangkah tidak berartinya kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kalau kita tidak sholat. Bahkan sholat itu merupakan barometer diterima atau tidaknya amal ibadah yang lainnya. Rasulullah SAW menyatakan bahwa amal ibadah yang pertama kali diminta pertanggungjawabannya oleh Allah adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan kalau sholatnya buruk, maka buruklah seluruh amal perbuatannya. Meskipun kunci surga sudah ada di tangan, tetapi tergantung kepada kita. Apakah kunci surga keimanan itu mampu dipergunakan dengan sebaik-baiknya atau tidak? Oleh karena itu, mari kita pergunakan kunci surga itu sebaik-baiknya dengan menegakkan sholat. Mari kita tingkatkan kualitas sholat kita, sehingga sholat yang kita lakukan itu mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan tegaknya sholat akan menjadikan insan yang amanah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, satu yang ajaib ketika kita membaca Al-Quran mengenai masalah sholat ini adalah Allah menambah dengan kata iqamis sholah atau yuqimus sholah, yaitu mendirikan atau menegakkan sholat. Berbeda dengan kata melaksanakan sholat biasanya mempergunakan kata kerja sholah atau yusolli. Akan tetapi karena fungsi sholat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, di samping agar kita dapat menjauhi perbuatan keji dan mungkar, banyak sekali nilai-nilai yang berasal dari sholat ini. Nilai pertama ketika kita menegakkan sholat adalah disiplin terhadap kebersihan dan kesucian. Siapapun orang yang akan melaksanakan sholat diwajibkan tubuhnya bersih. Begitu pula pakaian dan tempatnya. Jika di tubuh, pakaian dan tempat kita sholat masih ada najis, maka sholat kita tidak akan sah. Oleh karena itu, kita wajib membersihkannya. Yang kedua, orang yang menegakkan sholat akan memiliki disiplin waktu yang sangat baik. Dan disiplin waktu ini adalah kunci keberhasilan. Dengan disiplin terhadap waktu, semua kegiatan atau pekerjaan kita akan berjalan dengan baik dan lancar. Yang ketiga, sholat adalah satu-satunya ibadah yang menuntut disiplin kerja. Siapapun yang sudah memulai sholat dengan mengucapkan Allahu Akbar, tidak boleh mengerjakan yang lain kecuali dalam keadaan darurat. Di luar sholat kita wajib menjawab salam, tetapi ketika kita sholat kita tidak diwajibkan menjawabnya. Orang yang mendirikan sholat tidak hanya melaksanakannya sebagai kewajiban saja, tetapi menegakkannya dalam kehidupan, maka pasti dia akan memiliki disiplin kerja yang sangat baik. Jangan coba-coba tinggalkan pekerjaan hari ini atau ditunda hari esok, sebab hari esok ada lagi tugas dan pekerjaan yang lain, dan masih banyak lagi disiplin-disiplin yang dapat kita tegakkan dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa sholat merupakan amal ibadah yang paling pertama diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir nanti. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan kuantitas dan kualitas sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita sengaja meninggalkan sholat fardu. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia yang sementara ini dan meninggalkan sholat fardu. Apabila sholat fardu kita sudah baik dan lengkap, alangkah baiknya marilah kita coba tingkatkan lagi dengan melaksanakan beberapa sholat sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah
Dengan begitu, kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga khutbah Jumat yang saya bawakan ini bisa dijadikan sebagai evaluasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kekhusyukan pada jiwa kita untuk semakin mendekat kepadanya dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hada fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.